Bagaimana kabarnya my beloved student? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Aplaus untuk kita semua. Oke, saya melihat wajah-wajah kalian bahagia hari ini. Apakah kalian bahagia? Bahagia. Oke, luar biasa. Silakan kalian nyamankan posisi kalian dalam duduk yang kalian merasa nyaman. Karena hari ini Ria akan melanjutkan ke pembelajaran dari minggu yang lalu. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Silakan, Jaki. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Jaki telah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Anak-anakku, kita tentunya masih ingat dengan kesepakatan kelas kita ya. Oke, mungkin bisa menyebutkan salah satu kesepakatan kelas kita hari ini apa? Mengerjakan tugas. Oke, ya. Terima kasih kalian sudah melaksanakan kesepakatan kelas kita, sudah datang tepat waktu, dan juga saya yakin sudah mengerjakan tugas juga tepat waktu juga. Baik, anak-anakku, pada hari ini bisa kalian lihat tujuan pembelajaran kita hari ini ya, melalui pendekatan STEAM dan model pembelajaran project based learning. Kalian nanti akan mengamati citra, mengamati peta ataupun juga data, dan mampu menghitung teori interaksi wilayah, dan juga kalian bisa menyajikan hasil dari pola interaksi tersebut dalam bentuk gambar ataukah sesuai dengan kreasi kalian, sesuai dengan potensi kalian. Ada yang bentuknya video boleh, bentuk poster boleh, bentuk gambar boleh, dan nanti akan kalian mengupload ke media sosial. Jadi kalian bisa mengupload ke media sosial yang kalian miliki, apalagi itu IG, Facebook, ataupun di YouTube. Jangan lupa nanti ditautkan dengan akunnya Nutria. Nah, harapannya apa? Nanti kalian bisa mandiri, berakhlak mulia, dan bergotong royong dalam kehidupan kalian. Oke, paham ya tentang tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, sebelum Nutria masuk kepada pembelajaran kita, masihkah kalian ingat apa yang sudah kita pelajari pada minggu lalu? Siapa yang mau mencoba? Apa yang sudah kalian pelajari pada minggu lalu? Oke, baik. Yang belakang, absen berapa Mbak? Absen 4. Absen 4. Silakan. Ciri-ciri desa yang pertama yaitu pada umumnya bermata pencaharian agraris, yang kedua yaitu memiliki ruang kerja terbuka, dan yang terakhir yaitu pada dasarnya bersifat umum dan seragam. Oke, luar biasa, kita kasih aplaus untuk sudah mampu menyampaikan
materi pembelajaran kita minggu lalu. Ya, jadi anak-anakku, pembelajaran geografi sangat penting dalam kehidupan nyata kita. Dalam materi kita kali ini tentang desa kota, yang dulu kita sudah mempelajari ciri-ciri desa, ciri-ciri kota, maka hari ini Bu Tria akan mengajak kalian untuk keliling Jawa Timur secara virtual. Jadi nanti kalian bisa mampir dari kabupaten satu ke kabupaten yang lain, bisa mencari interaksinya, mengukur interaksinya, dan kalian juga bisa menghitung lokasi strategis dari dua wilayah ataupun lebih itu di mana ya. Pasti akan berguna dalam kehidupan kalian. Misalkan kalian menjadi seorang pengusaha, ingin melihat, oh ya, saya mau mendirikan sebuah perusahaan, sebuah bisnis, di mana ya lokasi strategisnya? Itu sangat terbantukan oleh pelajaran geografi dan tentunya pada materi kita hari ini yaitu interaksi wilayah. Oke, bisa Ibu lanjutkan ya. Nah, materi kita tentang teori desa kota, maka di sini Ibu akan menampilkan cuplikan video dan juga Ibu telah mengirim link ya PPT sudah Ibu kirim di WA group kalian. Lalu modul juga telah Ibu kirimkan beserta LKPD-nya. Ini yang akan kita belajar berinteraksi dengan materi hari ini. Yang suka melihat poster, silakan nanti bisa melihat materinya Ibu yang sudah Ibu bentuk dalam bentuk poster ataupun bentuk PPT, ada yang bentuk modul dan ada yang bentuk video. Akan saya awali dulu dengan media berikut ini. Oke, sebentar akan Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sehat-sehat semua ya. Oke, ketemu lagi di segmen Ayo Belajar bersama Bu Tria. Silakan dicatat jika ada materi-materi penting dari apa yang saya sampaikan dalam video berikut ini. Ini belum masuk ini. Saya aktifkan dulu di Bluetooth-nya, Nak. Oke, anak-anak semuanya siap ya belajar hari ini? Semangat dari Tepatnya di lahan milik Ketua Kelompok Tani Sri Rezeki, yaitu di tempatnya Pak. Oke, Ibu akan menyempatkan dari materi ini untuk penampilan videonya. Nanti mungkin kalian bisa melihat lebih detail, lebih banyak pada link YouTube yang Ibu kirimkan dalam WA Group. Ya, jadi ini intinya adalah sebuah desa. Desa itu pasti punya sumber daya alam. Dia tidak bisa memproduksi banyak hal. Pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Kira-kira desa tidak bisa atau membutuhkan wilayah lain dalam bentuk apa? Kebutuhan apa? Iya, ada yang mencoba? Dia menghasilkan makanan, tapi dia kekurangan apa? Good, barang industri. Misalkan seperti itu ya. Oke, Ibu lanjutkan. Nampak? Apa arti dari truk ini ketika berjalan dari desa mau ke wilayah lain? Distribusikan. Oke, ada distribusi. Next. Maka dia akan bertemu dengan yang namanya wilayah.
jadi ada desa, ada kota, dan ada distribusi, berarti ada integrasi. Maka di dalam teori geografi, di sini ada 3 teori yang bisa kita menentukan pola interaksinya seperti apa. Oke. Pola interaksinya akan saya masukkan di sini. Jadi ada 3 teori interaksi desa dan kota. Teori apa saja itu, Nak? Ya, akan Ibu jelaskan berikut ini. Tentang teori interaksi desa dan kota. Ada 3 teori, yaitu teori gravitasi, teori titik henti, dan teori indeks konektivitas. Teori gravitasi di sini untuk melihat besarnya daya tarik suatu potensi yang berada pada suatu lokasi. Rumusnya adalah interaksi AB adalah wilayah A, B adalah wilayah B ya, sama dengan K dikalikan penduduk A dikali penduduk B dibagi jarak AB dikuadratkan. Nah, konstanta di sini adalah 1, maka biasanya dalam menghitung tidak diikutkan juga tidak ada masalah. Jadi yang mempengaruhi di sini ada 2, yaitu jumlah penduduk dan juga jarak. Nanti kita akan belajar memecahkan masalah-masalah ini berada di LKPD. Yang kedua adalah teori titik henti. Ini adalah sebagai lokasi pembatas wilayah antara 2 kota yang berbeda. Dan ini ketika kalian besok jadi seorang pengusaha misalkan, teori ini sangat membantu sekali. Kenapa? Karena kamu bisa mencari lokasi yang strategis antara 2 wilayah ketika kalian ingin mendirikan sebuah usaha. Misalkan antara Bojonegoro dan Surabaya. Kira-kira lokasi strategis yang mana ya? Ketika saya mau mendirikan sebuah usaha. Usaha apa? Misalnya bensin, seperti toko-toko atau juga tempat makan, rest area ataupun juga penginapan. Jadi kalian bisa menghitung dari teori titik henti ini. Lokasi pembatas wilayah antara 2 kota yang berbeda atau titik henti rumusnya adalah DAB sama dengan D kecil AB, ini adalah jarak antara 2 wilayah dibagi 1 plus akar dari penduduk yang besar dibagi penduduk yang jumlahnya kecil. Nanti hasilnya adalah dari kota yang penduduknya kecil. Ketiga adalah teori indeks konektivitas, yaitu untuk mencari kekuatan interaksinya dilihat dari jumlah jalan atau jaringan jalan dengan jumlah kota. Dengan rumus sebagai berikut, indeks konektivitas sama dengan E dibagi V. E adalah jumlah jalan dan V-nya adalah jumlah kota yang ada. Bapak Ibu guru yang mengajar gamelan, pemberitahuan bagi kelas 10 yang belum foto kartu pelajar ditunggu di depan ruang tamu. Sekali lagi, bagi kelas 10 yang belum foto kartu pelajar ditunggu sekarang juga di depan ruang tamu. Terima kasih. Atau di WA group akan berdiskusi, dan untuk selanjutnya akan ketemu dengan tema yang lain. Ya, tetap semangat ya bersama Mutriani Geografi. Geografi, Geoku, Geomu, Geo kita. See you. Yang pertama, Teori gravitasi, ya, teori titik henti, teori titik henti. dan indeks konektivitas. Oke, bagaimana teman-teman semua? Betul? Betul. Ya, oke, yang luar biasa. Ya, good. Jadi kalian tadi sangat memahami. Dan ini Ibu melihatnya adalah PPT. Nggak masalah. Di sini adalah kelompok sesuai dengan tes diagnostik kita pada minggu lalu, ya. Sudah terkelompokkan di sini. Maka ini adalah kelompok berapa? Kelompok? Oke. Di sana kelompok berapa, Nak? 3. Itu kelompok berapa? 4, 5, 6. Ya, kalian sudah berada di kelompok kalian sesuai dengan tes
diagnosis kita pada minggu lalu. Apa yang kita lakukan hari ini? Kita hari ini adalah bekerja kelompok dalam kelompok kalian dengan tema yang berbeda. Lalu kalian nanti mengerjakan, tema kita kan ada 3, yaitu teori gravitasi, kelompok mengerjakan satu tema. Oke, satu tema. Mulai dari menghitungnya. Nah, di dalam kalian mengerjakan yang kita gunakan adalah data kontekstual, data yang berada di lingkungan sekitar kita. Contohnya kabupaten apa? Bojonegoro, milik kita sendiri. Terus dengan temannya Tuban, oke. Mana lagi? Lamongan, good. Apa lagi? Surabaya, oke. Mungkin agak lebih jauh lagi, mana lagi? Malang, Nganjuk, ya. Jadi kalian nanti boleh bebas memilih kabupaten yang kalian inginkan. Oh, aku kan aslinya Mojokerto, aku mau ambil Mojokerto aja deh. Misalkan seperti itu, bapak ibuku asli Mojokerto, aku mau ambil Mojokerto aja. Nah, no problem. Kalian boleh mencari daerah sesuai dengan keinginan kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, mencari datanya. Data apa tadi yang ada di sana? Data yang akan kita gunakan itu data apa? Berupa apa? Jumlah penduduk sama jarak. Ya, jumlah penduduk sama jarak. Kira-kira kita mencarinya di mana nih? Di internet. Maka dalam pembelajaran geografi kali ini Bu Tria memperbolehkan kalian menggunakan handphone kalian untuk bisa searching, mencari jumlah penduduk, mencari jarak, dan tidak lupa juga geografi identik sama apa? Peta. Good. Maka kalian bisa mencari peta melalui aplikasi apa? Google Earth. Atau mungkin teman-teman yang lain pengennya aplikasi apa selain Google Earth? Google Maps. Oke, ya. Jadi kalian bisa, saya yakin kalian bisa mengetahui banyak cara untuk memperoleh data-data. Oke. Nah, silakan kalian menentukan temanya. Ya, saya mau tanya ke kelompok 6, memilih tema apa? Silakan didiskusikan dengan teman kalian. Pilihnya, pengennya tema apa? Ya. Kelompok 6 tema apa, nak? Memilih indeks konektivitas. Kelompok 5 tema apa? Kelompok 4 tema apa? Teori titik inti. Teori titik inti. Kelompok 4 tema apa nanti yang akan diambil? Teori titik inti. Teori titik inti. Sudah didiskusikan tadi? Sudah. Oke, sip. Kelompok 3 tema apa, nak? Teori titik inti. Teori titik inti juga. Oke. Kelompok 2 teori gravitasi. Terus kelompok 1 nih, jadi apa? Indeks konektivitas. Baik, kalian sudah berkelompok, kalian sudah mendiskusikan tema yang akan diambil. Sekarang dikeluarkan handphonenya, diskusikan kembali bentuk produk yang kalian ambil nanti apa? Dalam bentuk produk apa yang akan kalian ambil nanti? Oke, sudah? Oke, mulai dari kelompok 3. Produknya apa nanti, nak? Bentuk apa? Produk yang akan ditampilkan nanti? Bentuk pen. Oke, bentuk pen. Jadi nanti menggambar di pen. Oke. Kelompok 2, bentuknya apa nanti? Poster. Kelompok 1, bentuk apa nanti? Menggunakan kanva. Poster menggunakan kanva. Oke. Kelompok 6, bentuk video. Siap ya? Siap. Pasti ada yang jago bikin video di sini. Kelompok 5, bentuk apa? Poster kanva. Oke. Kelompok 4, gambar. Gambar dari
dari petanya di Oh, digambar manual. Oke, luar biasa. Putri sangat senang kalian dengan menggunakan banyak program sesuai dengan bakat kalian. Oke, sekarang waktunya kalian berkolaborasi dengan temannya. Ya. Laptopnya. Oke. Silakan kalian bekerja sama. Silakan kalian mencari data-data tadi. Ada yang bagian membuat produknya, ada usulan. Silakan. Daerah mana? Mana yang Bojonegoro? ini Bojonegoro. Ya, Bojonegoro. Terus? Tuban. Tuban. Yang dicari adalah titik-titik. Rumusnya? Rumusnya ini dihabis per 1 plus akar B. Oke, sudah ketemu data-datanya? Silakan dilanjutkan. Datanya sudah ketemu? Sudah dihitung? Sudah. Ini mencari melalui apa? Internet menggunakan aplikasi Google Earth? Oke. Daerah mana yang mau diambil? Wow, jauh. Probolinggo sama Banyuwangi. Mana Probolinggonya? Oke, Banyuwanginya? Oke. Ini tadi mencari titik. Data yang dibutuhkan apa? Berapa jumlah penduduk Probolinggo? Oke, Banyuwanginya berapa? Berarti banyak yang mana? Banyuwangi. Oke, silakan dihitung. Sudah ketemu datanya? Sudah. Mengambil daerah mana? Bojonegoro, Tuban sama Lamongan. Bojonegoro, Tuban sama Lamongan. Dihitung apanya? Jumlah penduduk, terus nanti cari daerah, terus cari gravitasi. Oke, berarti mencari teori gravitasi. Untuk apa teori gravitasi itu? Mengukur apa? Kekuatan. Nanti dicari kekuatan mana yang paling besar, kekuatan mana yang paling kecil. Oke, silakan dilanjutkan. Di Zoom handphonenya anak-anak bisa nggak? Di Zoom handphonenya anak-anak. Nggak kelihatan. Dekat ke anak-anak ketika mereka membuka itu. Iya, saya coba di ya. laptop aja ya nanti. Oh iya bisa. Ya. Bercahaya yang kecil. Ini mengerjakan materi indeks konektivitas. Berapa rumusnya apa itu? Oke, beta sama dengan X. Itu adalah jumlah jalannya. V-nya jumlah kotanya. Nah, jumlah jalan sama kota daerah mana saja ini? Bojonegoro, Tuban, Blora, Ngawi, Nganjuk, sama Madiun. Oh, jadi 6 daerah ini yang akan dicari indeks konektivitasnya. Oke, luar biasa. Oke, silakan setiap siswa mencatat hasilnya ya. Oke. Setiap anggota kelompok kalian juga harus mempunyai pekerjaan kelompok, tidak hanya satu saja. Oke, silakan ini kelompok 6. Kelompok 6. Daerah mana yang dicari, Nak? Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Mojokerto, dan Surabaya. Berapa lama itu tadi? Bojonegoro, Tuban, Lamongan, 4. 5. Lima. Oke, 5. Mencari apa? Indeks konektivitas. Indeks konektivitasnya ada 5 kota jalannya, ada 7 jalan.
Bisa di zoom ketika ini dia ketik. Sudah Bisa kelihatan? kelihatan. Tulisan Mojokerto, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, sama Surabaya. Kelompok 6 bisa menentukan bahwa di sini Tuban, di sini Bojonegoro, ini Lamongan, ini Mojokerto, di sini Surabaya. Posisinya apakah seperti ini? Dari mana? Oh, dari citra satelit. Posisinya akhirnya kalian mengaplikasikan di pen. Oke, good. Karena posisi harus sesuai, harus sama ya, luar biasa. Oke. Ada kesulitan? Tidak ada. Oke. Sudah mulai langsung dikerjakan dalam produknya? Sudah? Jika nanti presentasinya tidak membawa laptop, kalian bisa mengirim hasil produk itu di WA group atau Japi Putria, biar nanti presentasinya ke depan menggunakan laptopnya Putria, tidak apa-apa ya, biar tampil. Di sini kan Putria melihat yang ada laptopnya cuma kelompok 6, yang lainnya kan menggunakan handphone, tidak masalah. Jadi silakan kalau sudah dikerjakan dikirimkan di WA group biar nanti bisa ibu tampilkan. Mana tadi yang enggak, yang tadi membuat gambarnya Bojonegoro, ini bulan. Jalannya berapa? jatuh. 44 km. Titik hentinya ketemu berapa? 2,54. 21,54. Yang mana? Ini ada 22,44. Yang di sini ketemunya yang mana? Yang ini 21,54. Di mana akhirnya di antara Bojonegoro sama Tuban itu? Di 21,4. di sekitar Rengel ya. Sekitar Rengel. Posisinya berarti kalau 44 ketemunya kan 21. 21 itu dari Bojonegoro atau dari Tubannya? Jadi Tubannya. Kenapa dari Tuban? Karena kan daerah yang populasi penduduknya lebih kecil, lebih sedikit. Oke, ya, sip. Terima kasih, luar biasa. Dikasih warna dong biar bagus, gitu ya. Ini ditambahi warna, dikasihkan apa gitu ya. Silakan langsung digambar sesukanya. Mungkin Bayu menggambar apa sehingga nanti ketika dipresentasikan bagus berwarna-warni. Sudah selesai anak-anakku? Untuk berdiskusi Ibu rasa cukup ya? Kita sudah 15 menit kalian untuk berdiskusi. Maka saatnya kita mempresentasikan. Are you ready? Ready. Kita kompas semangatnya hari ini. Geografi. Geofisika. Baik, aplaus untuk kita semua. Siapa yang mau mempresentasikan lebih dulu? Ibu beri kesempatan. Kelompok siapa? Silakan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan. Kelompok 6, luar biasa ya. Kita beri kesempatan kelompok 6 untuk bisa mempresentasikan. Nanti ada moderatornya ya. Ada moderatornya, ada yang bagian menyampaikan, ada operatornya sehingga posisi kalian semua bisa bekerja sama. Menggunakan ini. Oke. Boleh, tak matiin dulu ya. Iri kini saya dengar. Disconnected. Kelompok yang lain silakan mempersiapkan diri, tampilkan yang terbaik dari potensi kalian. Mungkin di sini akan muncul bakat-bakat luar biasa, seorang arsitek, seorang desain grafis, atau mungkin seorang YouTuber juga bisa. Connected.
Bisa? Bisa. Oke. Oke, berarti mempresentasikannya di depan. Silakan kami beri kesempatan di depan. Dimakan Baik, anak-anakku semuanya, mari kita perhatikan dengan seksama. Kelompok 6 akan mempresentasikan diskusi kelompoknya. Oh iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, kami akan menampilkan hasil video dari diskusi kami. Kita telah menyaksikan hasil diskusi dari kelompok 6. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fazila Azhara, absen 15, bertugas sebagai moderator untuk menyampaikan hasil diskusi kali ini. Anggota kelompok 6 yaitu Saya Setiana Dianbawa. Saya Muhammad Ilham Firdaus. saya Fatima Zadila Bija, saya Siti Aisyah, akan mempresentasikan hasil kolaborasi kami tentang teori indeks konektivitas. Karena kelompok kami menyukai bidang multimedia, oleh karena itu kami menggunakan media video. Untuk hasil diskusi akan diserahkan kepada penyaji. Oke, di sini di video saya membuat sketsa di gambar berdasarkan dari Google Maps atau Google Earth. Ya, seperti dilihat itu ada titik dan garis. Titik itu sebagai kota dan garis adalah jalan penghubung antar kota tersebut. Dan bisa dilihat ada 5 kota dan ada 7 garis. Dan ini adalah yang berasal dari citra satelit menggunakan Google Earth. Oke, masuk ke dalam rumus. Kami memilih teori indeks konektivitas dengan rumus beta sama dengan E per V. Yang dimana beta indeks konektivitas, E adalah jumlah jalan dan V jumlah kota yang terhubung. Kami menggunakan daerah Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Mojokerto, dan Surabaya sebagai contoh. Dihubungkan dengan 7 jalan sebagai penghubung dari 5 kota tersebut sehingga diketahui E 7 jalan, V 5 kota. Maka indeks konektivitas sama dengan E per V sama dengan 7 per 5 sama dengan 1,4. Maka indeks konektivitas 5 kota tersebut diperoleh 1,4. Sekian, terima kasih. Sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya, mohon angkat tangan dan sebutkan nomor absen. Saya mau bertanya.
Sekarang nama saya Asmi jadi penuntut absen 5. 1,4 itu artinya apa? Hasilnya tadi Hasilnya 1,4. 1,4. Nah, itu artinya apa? 1,4 itu adalah indeks konektivitas dari kelima kota tersebut. 5 kota tersebut dan 7 jalan penghubungnya itu. Jika Jiso menggunakan rumus indeks konektivitas adalah 7/5, 7-nya itu jalan, 5 itu kotanya. Jadi hasilnya 1,4 itu. Ya, gimana? Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian maupun tindakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus untuk kelompoknya. Dalam bentuk video, ya. Karena di situ suka multimedia. Akhirnya produknya berbentuk video. Oke, selanjutnya kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 3, 2, 1, 4, 5. Kelompok 1. Oke, 1 mau maju ke depan? Ayo, silakan. Baik, kelompok 1 selanjutnya. Kelompok 1 itu juga tentang indeks konektivitas ya. Oke, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang teori indeks konektivitas. Yang pertama perkenalkan, nama saya Citra Amalia Dewi. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan tentang teori indeks konektivitas. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Citra Amalia Dewi, absen 7. Saya adalah Era Madani, absen 10. Saya Rina Rahman Putri, absen 27. Saya boleh bertanya di absen 25. Kemudian akan saya serahkan kepada Bidasi. Ya, kita akan membuat teori indeks konektivitas. Apa sih tujuan dari teori tersebut? Tujuannya untuk mengetahui kekuatan interaksi di suatu wilayah. Di sini kami memilih 6 kota. Ada Blora, Tuban, Jogoro, Ngawi, Nganjuk, sama Madiun. 6, dan itu ada jalan yang akan dihitung jumlahnya. Dan jumlahnya adalah 10. Di sini sudah diketahui bahwa jumlah jalan atau E sama dengan 10, kemudian jumlah wilayah atau V sama dengan 6. Kemudian kita masukkan ke rumus teori indeks konektivitas. Beta sama dengan E per V atau 10/6. Sama didapatkan hasil 1,6. Jadi indeks konektivitasnya lebih dari 1, maka termasuk pada jaringan lengkap. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1 indeks konektivitas. Ya, selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 5. Oke, luar biasa. Silakan kelompok 5. Ya, bisa dimulai? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
waktunya. Saya jelaskan ya. Saya Di sini kami memilih wilayah Bojonegoro, Ngawi, dan Madiun. Selanjutnya saya akan menjelaskan. Yang pertama, kita harus menemukan jumlah penduduk dari Bojonegoro, Ngawi, dan Madiun. Yang pertama, Bojonegoro jumlah penduduknya ada 1.341.359 jiwa. Ngawi 897.478 jiwa. Sedangkan Madiun 744.350 jiwa. Jarak Bojonegoro ke Ngawi ke 1,2 km. Jarak Bojonegoro ke Madiun 117 km. Jarak Ngawi ke Madiun 75,2 km. Titik gravitasi yang diperoleh Bojonegoro Ngawi yaitu 1,23, Bojonegoro Madiun 73,9 dan Madiun Ngawi 118,131. Jadi interaksi yang paling kuat wilayah Madiun Ngawi. Jadi interaksi yang lemah adalah Bojonegoro ke Madiun. Sekian presentasi mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, silakan. Perkenalkan, nama saya Daniel Bojonegoro. Saya tanya mengapa Bojonegoro Ngawi bisa menjadi interaksi yang paling kuat. Oh yang paling kenapa yang kuat? Tadi kebalikannya. Bojonegoro Ngawi kenapa yang paling lemah? Yang kuat tadi siapa? Yang kuat Madiun. Yang kuat Madiun. Iya. Ulangi lagi nggak apa-apa. Ulangi lagi. Ulangi lagi ya. Yang kuat kenapa kok itu? Di Madiun Ngawi lebih. Iya. Saya bertanya, kenalkan nama saya Zakian Ardian Bowo. Saya ingin bertanya, mengapa interaksi antara Madiun dan Ngawi menjadi yang paling kuat di antara yang lain? Karena Madiun Ngawi itu dalam penghitungannya lebih besar daripada wilayah yang lainnya. Terima kasih. Oke, aplaus untuk kelompok. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok berapa lagi yang mau maju? Oke, next kelompok 4. Dia nak komen sama sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang teori identiti Bojonegoro sampai Tuban. Setelah itu saya lanjutkan ke kelompok saya. Dimulai dari perkenalkan nama saya Bila Mujizula dari absen 9. Nama saya Ahmad Yusuf Syahmullah absen 2. Nama saya Eki Putri dari absen 14. Nama saya Kalisa Zara, absen 6. Dan saya Muhammad bin Satrio Tomo absen 21. Jadi sesuai dengan dari tema yang kami ambil yaitu titik inti Bojonegoro Tuban yang sudah di slide itu. Nah, yang di slide itu adalah bagian dari daerah Tuban itu sendiri dengan jumlah populasi 1.198.12 orang. Dan slide selanjutnya, nah itu adalah slide dari daerah Bojonegoro dengan jumlah penduduk 1.301.635 orang. Jadi di sini kita akan menghitung titik inti menurut teori titik inti. Jadi next slide. Di situ sudah diterangkan. Kami memakai ilustrasi seperti bola ya. Itu jumlah penduduk Tuban dan Bojonegoro sudah terdapat datanya. Kemudian dari jaraknya sendiri itu sendiri Bojonegoro Tuban adalah 44 km. Lalu kami memakai rumus teori titik inti yaitu FDAB sama dengan DAB kecil per 1 plus akar PB per PA. Jadi diambil
sudah dihitung hasilnya 21,54 km. Jadi untuk titik di antara Tuban dan Bojonegoro, titik strategisnya untuk membuat usaha dan lain-lain yaitu berada di Rangel. Sekian dari kelompok kami. Apakah mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Sudah cukup? Oke, kamu sudah cukup. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 4. Jadi tinggal kelompok 3 dan 2. Yang mana ini maju duluan? Oke, kelompok 2 silakan. Nanti sup ke apa? Kami sih tahun ini, tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang teori gravitasi. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Fitri Sofiana Fatia. Saya Rosita Kamila. Saya Nina Setiawan. Saya Mada Siti. Saya Dini Sari. Saya Liu Jarvian. Untuk materi selanjutnya saya serahkan ke materi. Itu adalah hasil diskusi kami, yaitu teori gravitasi. Teori gravitasi bertujuan untuk mencari kekuatan interaksi paling tinggi antar wilayah. Kami di wilayah Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro. Untuk mencari teori gravitasi sendiri, dengan cara yaitu mengalihkan jumlah penunjuk antara, misalnya kita akan mencari teori gravitasi antara Lamongan dan Tuban, yaitu dengan cara mengalihkan jumlah jiwa dari kabupaten, yaitu Lamongan misalnya 1.189 sekian dan Tuban adalah 1.298.000 sekian. Nah, itu dikalikan lalu dibagi dengan jaraknya 59 dikuadratkan. Dan berikut adalah hasil diskusi kami yang telah kami hitung. Jadi kesimpulannya adalah daerah yang memiliki kekuatan interaksi paling tinggi yaitu adalah Bojonegoro. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, sudah cukup? Iya, silakan ditutup. Terima kasih dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya ada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori inti dari wilayah Probolinggo dan Banyuwangi. Perkenalkan, nama saya Renita Sari. Saya Fatika Tania Marianti. Saya Dimakan Kakak. Saya Tina Kola. Saya Nini Dewi. Teori inti bertujuan untuk menentukan jarak maksimum antara kawasan komersial suatu kota. Kita mengambil Seperti yang kita ketahui, jarak Probolinggo sampai Banyuwangi adalah 196 km. Jumlah penduduk Probolinggo yaitu 223.159. Jumlah penduduk Banyuwangi yaitu 1.600.000. Titik inti 53 km. Sekarang menggunakan identiti yaitu DAB sama dengan D kecil AB per 1 ditambah akar PB per PA yaitu 196 km per 1 ditambah akar 1.600.000
per 223.159 sama dengan 53 km. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Luar biasa. Ke-6 kelompok sudah bisa menyampaikan hasil diskusinya dengan produk sesuai dengan pilihan kalian. Ya, Bu Tria sangat bangga, Bu Tria sangat senang karena kalian bisa mengekspresikan dalam tugas sesuai dengan keinginan kalian dan memahami materi, esensi materinya. Tadi setiap kelompok sudah maju dengan tema-tema yang berbeda. Jadi kalian sama saja dengan belajar dengan coaching sebaya ya. Jadi teman sebaya. Tadi kelompok 6 tentang tentang indeks konektivitas. Kelompok 3 belajar tentang indeks konektivitas bisa dari kelompok 6. Tadi kelompok 2 tentang teori gravitasi. Kelompok 6 bisa belajar teori gravitasi dari penjelasannya kelompok 2. Jadi kalian sudah sama saja dengan sharing dengan teman sebaya kalian. Luar biasa, sudah bisa menyampaikan yang terbaik. Baik, anak-anakku semuanya, kita masuk kepada sesi refleksi ya. Dari apa yang sudah Bu Tria sampaikan dan juga hasil diskusi kalian, ada yang bisa menyampaikan refleksi kita hari ini? Kesimpulan kita hari ini apa? Ya. Ada yang bisa menyampaikan refleksi? Mau mencoba? Anak-anak semua, kita harus bisa merefleksikan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ibu berharap kalian bisa memahaminya. Ada yang bisa menyampaikan refleksi kita hari ini apa? Oke, silakan sebutkan nama dan nomor absennya. Iya, maka nama saya Dila Miftas Susura, saya sudah absen 9. Untuk refleksi pada hari ini, saya merasa senang mengikuti pelajaran geografi karena sangat menyenangkan dan mengikuti sesuai dengan apa yang dapat kita aplikasikan dengan sesuai dengan tema kami, yaitu titik henti. Jadi dengan teori titik henti itu sendiri dapat membuat kami bisa menghitung. Jika kalau besok kita menjadi pengusaha, kita dapat menentukan titik mana atau daerah mana yang strategis untuk membuat usaha tersebut. Sekian dari saya. Luar biasa ya. Sudah bisa menyampaikan refleksinya ya. Betul anak-anakku. Jadi tadi apa yang disebutkan sama Mas Delami, jadi sudah bisa menyampaikan tentang materi kita hari ini. Jadi kalau kita tadi sudah mempelajari materi kita hari ini, luar biasa. Yang pertama tadi kita mempelajari dari teori. Ada 3 ya kan? Apa saja tadi? Teori gravitasi, teori titik henti, dan yang ketiga ada indeks konektivitas. Dari ketiga ini memiliki manfaat yang berbeda-beda. Untuk gravitasi, yaitu mencari kekuatan antar wilayah. Oh, ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan kepada Kevin Febrian Cahya Saputra, kelas 15 ditunggu di meja piket. Kevin Febrian Cahya Saputra, kelas 15 ditunggu di meja piket. Terima kasih. Gravitasi tujuannya mencari kekuatan interaksi dari wilayah, mau desa dengan desa, desa dengan kota, kota dengan kota, bisa juga ke luar negeri. Kekuatannya Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan misalkan dengan Australia, kuat mana ya? Kita bisa menghitung tersebut dengan teori yang sudah kita pelajari tadi. Yang kedua adalah titik henti. Tujuannya apa tadi titik henti? Oke, good. Letak strategis. Kalau sudah tahu bahwa suatu wilayah itu berinteraksi, kekuatannya kita tahu, pasti jarak
jarak di antara kedua wilayah itu ada letak strategisnya. Inilah tumpuan ekonomi. Kalau kita bicara pelajaran ekonomi juga nanti beririsan sama geografi. Karena bisa menentukan suatu lokasi yang strategis, intinya nanti ujung-ujungnya keuntungan kan. Kalau kita mau mendirikan sesuatu tidak di sembarang tempat, itu konsep ekonomi. Ekonomi juga berkolaborasi dengan geografi. Maka di titik mana ya antara Bojonegoro dengan Lamongan? Kalau saya mau mendirikan restoran, kalau saya mau mendirikan pom bensin, nah seperti itu. Lalu indeks konektivitas ini untuk menentukan apa? Iya betul, jaringan jalan. Bahwa pembangunan dalam ilmu pembangunan itu pasti negara, wilayah yang maju dan berkembang, indeks bangunannya pasti tinggi, indeks jalannya pasti tinggi, pasti lengkap karena kemudahan aksesibilitasnya. Tuh. Jadi 3 teori ini sudah kalian pelajari semuanya pada hari ini. Oke, itu umpan balik dari Bu Fia apa yang bisa kita pelajari hari ini. Oke, sebelum masuk ke tes formatif, ada yang ditanyakan di sini? Oke, ya silakan. Perkenalkan, nama saya Fakri Zidul Arja, saya absen 25. Saya di sini bertanya, kira-kira dari ketiga teori ini manakah yang digunakan untuk pembangunan pabrik? Oke, pertanyaan yang luar biasa. Kira-kira Bu ya, dari 3 teori ini mana yang bisa digunakan untuk teori pembangunan pariwisata? Oke, siapa yang mau mencoba menjawab? Menjawab dulu. Oke, silakan sebutkan nama dan nomor absennya, Mas. Perkenalkan, nama saya Yus Derbian dari absen 34. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pakis. Menurut saya ketiganya itu sangat membantu. Oke. Contohnya di nomor 3 yaitu indeks konektivitas. Ketika kita akan membangun pariwisata, maka diperlukan jaringan jalan yang baik dan lengkap guna untuk memudahkan aksesibilitas wisatawan ke sana. Terima kasih. Oke, luar biasa, merinding saya mendengar jawaban yang luar biasa. Jadi pariwisata itu Bu ya nggak bisa lepas dari jaringan jalan. Maka kalau pariwisatanya bisa wisatawannya banyak, jaringan jalannya harus didandani, harus yang bagus. Good jawaban dari Mas Tio. Nah, sekarang mungkin ada pendapat dari teman yang lain. Silakan. Saya Bu. Oke, silakan. Iya, Mas. Baik Bu, benar. 3 teori membantu pembangunan wisata. Jika Tio melihat indeks konektivitas, maka saya mencoba dari titik henti. Untuk mendukung wisatawan, kita butuh mencari lokasi strategis untuk membangun fasilitas penunjang pariwisata. Contohnya misalnya hotel, penginapan, restoran, dan pusat perbelanjaan dan lain-lain. Oke, good, excellent, luar biasa. Menambahkan dari teori yang lain ya kan, bahwa 3-tiganya penting. Dari teman yang satunya tadi bilang indeks, sekarang saya ambilnya dari titik henti. Letak strategis bisa digunakan untuk melengkapi fasilitas pariwisata. Ya, ada yang punya pendapat lain? Oke, silakan. Saya akan mencoba menambahkan teori gravitasi. Jika nanti saya menjadi seorang pengusaha, saya tidak langsung mendirikan tempat wisata, namun saya mencari lokasi-lokasi yang interaksinya kuat. Misalnya lokasi A dan lokasi B, lokasi B dan lokasi C. Lokasi yang interaksinya kuat berada di lokasi A dan B. Jadi saya akan memilih di lokasi tersebut. Oke, good. Saling melengkapi, kalian luar biasa anak-anakku. Bu Tria sangat senang sekali. Sangat mengapresiasi kalian bahwa kalian bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa kita 3-tiganya ini sangat berhubungan dalam suatu pembangunan, mulai dari gravitasi, titik henti sampai pada indeks konektivitas. Plus untuk kita semuanya. Ya, oke, di akhir pembelajaran kita hari ini, Ibu sudah mengirimkan link Google Form di WA grup kalian. Itu nanti kalian bisa mengerjakan di sore hari atau malam hari. Ibu
sudah memberikan tenggang waktunya sampai batas jam 11.59 malam. Jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini nanti tolong kalian menjawab dengan jujur dalam Google Form tersebut. Oke? Baik, untuk pembelajaran yang akan datang minggu depan, Ibu akan melanjutkan di pembelajaran pola keuangan desa dan kota. Nanti kita akan bermain dengan gambar, bermain dengan indeks tentang pola keuangan desa dan kota. Kalian siap? Siap. Oke, terima kasih. Di akhir pembelajaran, Ibu menyampaikan sangat mengapresiasi kalian. Kalian adalah anak-anak hebat, calon pemimpin bangsa, maka gunakan ilmu dari Bapak Ibu Guru mengaplikasikan dalam kehidupan kalian di dunia nyata. Oke, terima kasih anak-anak hebatku. Putri mohon maaf atas kekurangan dalam pembelajaran kali ini. See you next time, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.